warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Milani. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang jurusan Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang cara penanganan nyeri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nyeri adalah sensasi tidak menyenangkan, mulai dari rasa tidak nyaman yang ringan hingga rasa nyeri yang tak tertahankan dan sangat menyiksa. Nyeri terjadi jika rangsangan eksternal merusak jaringan dan memicu mekanisme tertentu. Namun nyeri diperlukan dalam fungsi kehidupan normal yang bertindak sebagai sinyal peringatan untuk melindungi diri dari kerusakan lebih lanjut. Nyeri ada nyeri akut dan nyeri kronik. Di sini akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Klasifikasi nyeri dibagi berdasarkan waktu, yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. Untuk nyeri akut terjadi segera setelah tubuh terkena cedera atau intervensi bedah. Intensitasnya bervariasi dari berat sampai ringan. Nyeri akut dihubungkan dengan kerusakan jaringan dan pengobatan cepat diberikan untuk hilangkan nyeri. Durasi nyeri akut dimulai dari terkena cedera sampai dengan 7 hari. Nyeri kronik adalah nyeri konstan atau hilang, timbul yang menetap sepanjang suatu periode tertentu. Terjadi proses inflamasi atau peradangan. Intensitas bervariasi adalah periode remisi atau gejala hilang sebagai atau keseluruhan, dan eksaserbasi keparahan meningkat. Biasanya nyeri kronik sering sulit diobati karena biasanya nyeri ini tidak memberikan respon terhadap pengobatan yang diarahkan pada penyebabnya. Durasi nyeri kronik berlangsung hingga 6 bulan. Baiklah, cara penilaian nyeri berdasarkan PQRST. P. Provokatif atau paliatif. Apa kira-kira penyebab timbulnya rasa nyeri? Apakah karena terkena reda paksa atau benturan, akibat penyayatan, dan lain-lain? Lalu selanjutnya Q. Kualitas atau kuantitas. Seberapa berat keluhan nyeri terasa? Bagaimana rasanya? Seberapa sering terjadinya? Contohnya seperti tersusuk, tertekan, atau tertimpa benda berat, diiris-iris, dan lain-lain. Selanjutnya R. Region atau radiasi. Lokasi di mana keluhan nyeri tersebut dirasakan atau ditemukan. Apakah juga menyebar ke daerah lain atau area penyebarannya? Lalu S. Skala severitas. Skala kegawatan dapat dilihat menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Untuk gangguan kesadaran, skala nyeri atau ukuran lain yang berkaitan dengan keluhan. Lalu selanjutnya yaitu timing. Kapan keluhan nyeri tersebut mulai ditemukan atau dirasakan? Seberapa sering keluhan nyeri tersebut dirasakan atau terjadi? Apakah terjadi secara mendadak atau bertahap, akut atau kronis? Nyeri juga bisa dilihat berdasarkan angka dan ekspresi, bisa dilihat di bawah ini. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara menangani nyeri pada pasien setelah operasi yang mengalami nyeri di bagian perut sebelah kanan dengan menggunakan teknik napas dalam. Pertama-tama, tangan kanan di bagian dada, lalu tangan kirinya di bagian perut. Fungsinya itu untuk menyanggah perut kita seperti ini. Baiklah, bisa dilihat seperti ini. Seperti ini. Usahakan badannya agak tegak. Baiklah, kita mulai dengan cara teknik napas dalam. Pertama, tarik napas, lalu tahan, lalu hembuskan, lalu ulang lagi. Tarik napas, tahan, lalu hembuskan. Diulang-ulang seperti itu agar untuk meredakan nyeri yang dirasakan di perut setelah operasi. Dilakukan apabila tiba-tiba merasakan nyeri, karena nyerinya bisa nyeri setelah operasi itu yaitu nyeri hilang timbul, kadang ada kadang tidak. Jadi setelah merasakan nyeri kita bisa menggunakan teknik napas dalam yang saya ajarkan tadi, seperti ini. Tangan kanan di bahu, di dada, tangan kiri di perut untuk menyanggah perut. Lalu tarik napas, tahan, lalu hembuskan. Tarik napas lagi sampai nyerinya agak berkurang. Tarik napas, tahan, lalu hembuskan. Baiklah, itulah cara penanganan nyeri yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.